wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk para bapak, ibu, guru hebat dimanapun berada. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1, di mana modul 1 ini terdapat filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dan misi guru penggerak, serta budaya positif. Selamat menyaksikan. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Ya. Mangga Bapak Ibu diisi dulu yang di depannya. Kebetulan Bapak Kepala sudah hadir. Bagus. Dipayun bagus. Pak Ali, mangga di depan. Pak Haji di atas, Pak Haji di payun. Gimana Pak Anjir? Di Penggram atau Spino? Silakan Bapak Ibu diisi dulu yang depan yang masih kosong. Banyak kursi yang kosong Bapak Ibu di depan. Bu Rini mangga di payun di pinggir Pak Haji Rusmala biasa. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semuanya. Insya Allah selalu menjadi umatnya sampai akhir zaman. Lalui susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pembahasan, yang keempat penutup. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada agenda kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Haji Ade Firdaus, dipersilahkan. Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri Padang, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita insyaallah akan melaksanakan rapat kenaikan fase bagi anak kita. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan rapat ini tidak
lama ya, tidak terlalu panjang karena saya jam 12 mudah-mudahan bisa selesai. Nah kemudian dalam pelaksanaan rapat nanti mohon nanti di teman-teman sebetulnya kalau di kurikulum Merdeka itu kan memang tidak ada istilah naik kelas dan tidak naik kelas. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa kalaupun misalkan istilahnya memang tidak naik kelas, tetapi ketuntasan belajar itu harus selesai. Misalkan di fase E, ya, yang ketuntasannya itu ya harus selesai. Ketika anak tidak tuntas, artinya banyak yang jelas, lebih cepat seperti harapan kita bersama. Mudah-mudahan sebelum jam 12 kegiatan kita sudah tuntas, rapatnya sudah selesai. Baik Bapak. Siap. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang ketiga yaitu pembahasan. Cuman sebelum ke pembahasannya, ada beberapa informasi yang bisa dijadikan rujukan untuk kita semuanya nanti menentukan siswa kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Terima kasih kepada moderator yang telah membukakan kegiatan pagi hari ini. Nanti memandu dari awal sampai akhir dan juga sambutan tadi dari kepala sekolah yang kita dengarkan, di mana di situ pentingnya hak dan kewajiban guru dan juga hak dan kewajiban untuk murid, sehingga kita senantiasa dapat mengajar lebih baik lagi, terutama untuk peserta didik. Di mana pendidikan untuk zaman sekarang itu kita harus berpihak kepada murid, ya. Jadi segala sesuatunya ya apapun itu kita harus berpihak kepada murid, karena kita adalah sebagai seorang guru, tetapi bukan membebaskan, tetapi kita memberikan nanti kesepakatan, keyakinan kelas yang akan kita pelajari hari ini agar nanti pembelajaran itu menjadi menyenangkan, ya. Nah, terima kasih kepada guru-guru telah dapat hadir di ruangan ini pada aksi nyata kegiatan calon guru penggerak. Insya Allah saya akan memberikan diseminasi dari kegiatan apa yang telah saya sampaikan atau telah saya dapatkan selama kegiatan pada guru penggerak ini, gitu. Ya, saya coba berdiri saja ya, jangan duduk biar lebih enak. Oke, nah sebelum kita memasuki materi yang lain, alangkah baiknya kita mempelajari dulu yang namanya filosofi KHD, karena kita tahu KHD ini adalah Kerajaan Dewantara, adalah bapak dunia pendidikan, di mana dia itu yang sering kita peringati sebagai Hari Pendidikan tanggal lahirnya. Nah, yang pertama adalah salam dan bahagia itu tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan, salam itu adalah kata-kata positif yang disampaikan oleh semua manapun umat manusia. Nah, yang keduanya bahagia. Bahagia itu adalah suatu perasaan yang harus kita salurkan atau harus kita miliki setiap mengikuti kegiatan atau dimanapun, sehingga apa yang kita berikan ini atau yang kita dapatkan senantiasa kita merasa bahagia, sehingga kita mendapatkannya itu secara keseluruhan atau bersifat positif. Nah, ini dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, apa sih pendidikan itu? Kita tahu sebagai seorang guru, Bapak Ibu juga mungkin tahu pendidikan itu seperti apa, cara mengajar itu seperti apa. Apalagi Bapak Ibu mungkin sudah banyak, ada yang 1, 2, 3, bahkan 10 tahun lebih, bahkan udah ada yang mau pensiun gitu ya. Nah, maksud dari pendidikan adalah itu untuk menuntun, ya. Menuntun di sini adalah sebagai kekuatan. Nah, ini kekuatan kodrat
yang ada pada anak-anak kita atau pada siswa-siswi kita. Di mana, nah di sini kita tidak bisa menciptakan atau merubah murid kita karena mereka sudah mempunyai kodratnya masing-masing, sehingga apapun itu kita tidak bisa memaksakan sebagai seorang guru gitu. Nah, sehingga mereka mencapai keselamatan, ya, bahagia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kodrat itu, nah di sini ada sebagai tingkah laku hidup dan laku tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Ya. Nah ini ada 3 yang biasa kita lakukan. Nah, ada 3 kakak filosofi yang biasa kita ambil atau kita terapkan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah ingarso su tulodo, di mana kita sebagai pihak yang di depan itu untuk mengajak kepada murid kita agar berbuat yang baik, yang positif atau mendidik mereka. Yang kedua adalah imadio mamun aso, adalah gimana kita kalau misalkan berada di tengah, kita memberi motivasi kepada yang lain, kepada murid atau kepada guru-guru yang lain agar memotivasi semangat untuk belajar karena yang lebih baik. Nah, ini yang biasa kita sebutkan atau bisa kita lihat atau biasa kita dengar mungkin ya. Karena ini juga biasanya ada di logo-logo topi sekolah dan lain sebagainya. Tuturi handayani, bahwa guru itu adalah di belakang itu untuk mendorong, ya, untuk mendorong si murid atau siswanya untuk belajar atau dia memberikan sifat yang positif ke arah yang lebih baik. Karena yang namanya sifat manusia balik lagi, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Itu yang tidak bisa kita rubah. Kita hanya bisa memberikan mereka hal-hal yang positif atau mempertebal hal-hal yang positif dibandingkan hal yang negatifnya, sehingga hal negatif itu bisa kita tekan dan bisa kita naikkan atau kita bisa perbaiki hal-hal yang lebih positifnya. Nah, secara merdeka, karena kita sudah masuk ke dalam kurikulum merdeka, nah ini sifat-sifat manusia kita punya 2 sifat dasar manusia, sehingga kita tidak bisa memaksakan. Ya, yang pertama adalah lahir bebas, yang kedua secara batin mandiri. Makanya kalau kita memaksakan anak mau seperti apa itu tidak bisa, karena mereka tadi sudah punya kodratnya masing-masing, ya. Nah, merdeka batin itu didapatkan dari pendidikan, dari pembelajaran, gitu ya, dari pengalaman mereka, gitu. Nah ini adalah batin. Sedangkan yang lahir itu diambil dari pengajaran. Nah ibu mengajarkan teori, ibu mengajarkan dasar-dasar, misalkan ilmu eksak dan sebagainya, sehingga mereka menjadi pintar. Nah itu adalah dari pengajaran, sehingga pembelajaran dan pengajaran itu adalah sesuatu hal yang berbeda, gitu. Tetapi sebagai seorang guru, kita tidak bisa hanya melakukan pengajaran saja, tetapi harus juga adalah masuk ke dalam pendidikan, gitu ya, sehingga nanti mereka bukan hanya pintar atau cerdas, tetapi dia memiliki tingkah laku yang baik, sehingga itu bisa diterapkan di dalam masyarakat. Nah, pembelajaran juga kita bisa lihat dalam suatu permainan. Jadi tidak harus perlu di kelas, karena pembelajaran juga tidak selalu berdasarkan di kelas dan sebagainya. Kita bisa memasukkan pembelajaran itu ke dalam sebuah permainan yang sederhana atau permainan-permainan yang sifatnya permainan-permainan lama, permainan anak-anak yang mungkin dulu kita ikuti, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada, ya, hampir tidak ada, mungkin hampir sudah tidak dimainkan oleh anak-anak kita.
Yang pertama adalah sebagai congkak atau gobang sodor, di mana congkak ini kan memiliki sifatnya matematik. Mereka secara otomatis menghitung, punya strategi supaya dia menang. Yang keduanya gobang sodor yang memiliki di sini kerjasama, kekompakan, ada nilai dan strateginya. Nah, sama halnya seperti mendidik itu seperti kita menanam. Jadi bibit ini sudah ada kodratnya masing-masing. Ada yang tumbuhnya bagus, ada yang jelek, ada yang bibitnya memang unggul dan sebagainya. Sehingga apa yang kita bisa lakukan? Kita hanya bisa merawat dan mengolahnya. Tetapi daya tumbuh, daya kembang itu sudah dimiliki dari kodratnya atau dari dasarnya mereka sendiri. Sehingga kita tidak bisa memaksakan mereka bibitnya lemah, mereka harus tumbuh cepat gitu. Atau misalkan sebaliknya. Nah, yang kita bisa, kita hanya memaksimalkan merawat tanah, memberikan pupuk dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan dia memang perkembangannya lambat, ya mungkin akan susah. Tapi kalau berbeda dengan yang bibitnya sudah unggul, sehingga dia dapat berkembang lebih maksimal. Nah, itu yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Jadi jangan kita terlalu memaksakan si A, si B, si C harus seperti yang kita mau. Ternyata anak tersebut memiliki kodrat alam mereka masing-masing, berbeda-berbeda minat, bakat dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa memaksakan apa yang ingin kita miliki gitu ya. Nah, ada 7 refleksi yang bisa kita terapkan di KHD. Ya, Bu? Ada yang mau tanyakan? Oke, nah, seperti yang saya jelaskan tadi, gitu. Filosofi KHD ini tadi semuanya harus berpihak kepada murid. Gitu. Walaupun tadi kita sebagai seorang guru sudah ada panduan dari kurikulum, ya tadi kita tidak bisa memaksakan mereka mau jadi seperti apa. Kita boleh memberikan pembelajaran atau pengajaran sesuai dengan struktur kurikulum. Tetapi kan nanti kita, makanya di situ ada yang namanya metode pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kita sesuaikan. Yang pertama apa? Kita analisis dulu kebutuhan siswa itu mau jadi seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti kita ambil nanti kesimpulannya mereka minat bakatnya arahnya kemana, sehingga pembelajaran itu terasa menyenangkan buat mereka, bukan menjadi sebuah paksaan. Ya, gitu ya. Oke, sepakat? Oke. Nah, ini ada 7 refleksi filosofi pendidikan Hajat Dewantara. Yang pertama, pendidikan masa lampau, pendidikan yang menuntut. Masa kini, pendidikan gotong royong yang sifatnya adalah kolaboratif, rekreatif dan kritis. Nah, pendidikan masa depan adalah pendidikan yang sifatnya humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih dan jujur. Yang ujungnya adalah student well-being, ya, dimana nanti di sini yang ujung-ujungnya adalah selamat dan bahagia. Sehingga pembelajaran itu bukan lagi sifatnya adalah ke dalam sifat yang kepaksaan. Jadi mereka belajar karena terpaksa dan sebagainya. Tapi mereka pembelajaran itu merasa butuh dan menyenangkan. Ya, Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, setelah tadi kita mengenal apa yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara, nah alangkah baiknya kita juga belajar tentang nilai-nilai dan peran guru. Apalagi misalkan nanti ada Bapak Ibu nanti juga ikut CGP tahun 10. Nah, nilai-nilai dan peran ini juga harus kita bisa terapkan. Sebetulnya yang pertama itu guru itu juga harus, yang pertama adalah tergerak dulu, ya, tergerak dulu, tahu dulu, gitu. Jadi kita harus punya sifat kritis sehingga kita bisa tergerak. Setelah kita tergerak, nah, kita ya bergerak
menjadi negara yang lebih baik, sehingga kita memiliki potensi diri yang kuat ya untuk mengembangkan diri kita minimal. Setelah itu kita bisa menggerakkan orang lain, sehingga kita bisa berkolaborasi, membuat karya inovasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa nilai dan peran sebagai guru. Nah, di sini ada bergerak dan menggerakkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, nilai guru penggerak di situ ya, yang pertama adalah berpihak kepada murid. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan dalam pendidikan dan pembelajaran semuanya harus berpihak kepada murid atau berfokus pada murid. Ya, yang keduanya adalah efektif. Inovatif, kolaboratif, dan juga mandiri. Nah, ini yang harus kita miliki, ya. Sehingga nanti itu dapat menunjang peran kita sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru kita juga harus memiliki peran sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama adalah yang tadi, pemimpin pembelajaran. Otomatis di mana seorang guru adalah sebagai seorang pemimpin di dalam pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Apa sih komunitas praktisi? Yaitu yang sudah kita miliki seperti di jurusan atau di MJMP, sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bisa menerapkan tadi, membuat media pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menciptakan karya-karya inovasi untuk pembelajaran dan teknologi. Baik lagi coaching terhadap guru lain, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita bisa diseminasi atau memberikan pembelajaran dan lain sebagainya kepada rekan-rekan kerja kita, gitu. Sehingga kita bisa berkolaborasi, kita belajar bukan hanya terus menunggu dari kegiatan pemerintah atau kegiatan lain, tetapi dengan sesama guru pun kita bisa memberikan sebuah pembelajaran. Siapa tahu Bapak Ibu juga mungkin punya kegiatan yang bagus yang bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, tidak apa-apa. Nah, Ibu atau Bapak Guru sebagai coachingnya, kita juga sebagai belajar. Seperti mungkin ada kegiatan seminar atau kegiatan workshop, sehingga bisa mengembangkan kualifikasi atau potensi yang ada di dalam diri kita sendiri, sambil kita belajar yang namanya public speaking, ya. Karena kita berbeda pada saat kita kita memberikan pembelajaran kepada murid, dan juga kita memberikan pelajaran kepada rekan sejawat atau misalnya orang lain yang setingkat seperti kita, ya. Selanjutnya ada kolaborasi antar guru, yang ini yang mungkin sering sekali kita laksanakan. Yang terakhir adalah kepemimpinan murid, ya. Itulah adalah nilai dan peran guru penggerak. Menjadi guru adalah sesuatu hal yang menyenangkan, gitu ya. Itu bisa menjadi mudah, tapi juga akan menjadi susah. Nah, tergantung kita memiliki ilmunya atau tidak. Makanya hari ini kita belajar bagaimana menjadi pemimpin murid, menjadi misalkan pemimpin belajar di kelas, atau misalkan menjadi coaching dan sebagainya. Sehingga kalau kita sudah terbiasa, bisa itu karena terbiasa, betul sekali, ya. Nah, pembelajaran kepada murid, nah ini harus kita terapkan pada kurikulum Merdeka saat ini, ya. Bertanya Pak, bagaimana cara membuat pembelajaran itu menyenangkan buat murid? Ya, terima kasih pertanyaannya tadi, Bu. Bagaimana cara menentukan pembelajaran yang menyenangkan? Gitu ya. Untuk menentukan pembelajaran yang menyenangkan, tadi setelah saya jelaskan sebelumnya,
bagaimana dalam pembelajaran Ki Hajar, filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita harus mengikuti perkembangan dari karakteristik atau kebutuhan siswa, di mana siswa itu dia memiliki kodrat zaman dan kodrat alamnya sendiri-sendiri, sehingga tidak bisa kita memaksakan misalkan anak itu harus dibawa A, harus dibawa C, harus dibawa D dan sebagainya. Seperti yang sudah jelaskan, mereka seperti gelas kosong gitu, ya. Nah, jadi kalau kita diisi warna hijau, warna biru dan warna apapun, karena mereka sudah ada warnanya, mereka tidak bisa berubah. Mereka akan terisi sesuai dengan warnanya yang ada, seperti itu. Makanya kita harus mengikuti dulu, kita ambil dulu, kita diagnosis kalau bisa, ya. Kita ambil diagnosis dulu di kelasnya, misalkan kita kelompokkan mereka maunya seperti apa. Nah, nanti kita sudah ambil minat, bakat sesuai dengan keinginan mereka atau metode yang mereka inginkan, barulah kita gali potensi terbaik mereka. Jangan-jangan misalkan untuk yang sering kita lakukan, kita kan selalu mendikte anak apa yang harus kita berikan, sehingga anak itu juga harus mengikuti apa yang kita berikan, gitu. Sehingga menjadi keterpaksaan untuk mereka menjadi tertekan, gitu, ya. Mereka kan tidak enjoy belajarnya. Tapi kalau kita nanti belajar ada yang namanya keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan bersama mereka, misalkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau pembelajaran seperti apa, kita menyiapkan misalkan banyak konten sehingga kita bisa memetakan, gitu. Jadi jangan lagi-lagi ceramah. Anak-anak kan lama-lama juga bosan. Tapi kalau misalkan ada yang memiliki visual, kinestetik, misalkan audio dan sebagainya, kita dengan sendirinya akan tahu tuh anak ini misalkan minatnya kemana, anak ini minatnya kemana, gitu. Sehingga kita sudah bisa memetakan dan memberikan metode pembelajaran yang ideal atau yang bagus untuk anaknya, ya Bu ya. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah membuat peserta didik merasa bebas dalam memulai ataupun melakukan proses pembelajaran serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi murid itu tidak bisa merasa tertekan, gitu. Bagaimana caranya? Kita berilah mereka kebebasan pengambilan keputusan. Tapi tadi itu di awal saya sampaikan, kita bukan membebaskan, tapi membatasi dan mengarahkan siswa gitu, untuk mengambil keputusan tersebut, gitu. Sehingga mereka memiliki keyakinan apa yang mereka akan jalani, dan juga mereka merasa puas dengan nanti apa yang akan mereka hasilkan dan juga dalam proses pembelajarannya. Ya. Serta kita harus selalu sebetulnya kita mulai reflektif. Tidak kita mempelajari reflektif itu biasanya kita hanya setahun sekali, ya, di dalam pembelajaran supervisi, gitu. Nah itu kita kan hanya setahun sekali, sehingga kita tidak bisa hanya minimal sekali untuk dapat mengenali diri kita sendiri dalam pembelajaran. Bahkan itu pun hanya dinilai dari rekan sejawat. Tetapi untuk mulai dari saat ini, ayo kita bersama-sama dengan kurikulum atau warga sekolah yang lain, ayo kita refleksi diri kita sendiri secara berkala. Minimal dalam setelah pembelajaran atau 1 minggu atau 1 bulan, Bapak Ibu boleh mengajak rekannya nanti masuk ke kelas, itu membuat refleksi diri terhadap siswa dan juga rekan sejawat atau teman guru yang lain, sehingga kita bisa mengevaluasi, kita bisa merefleksi kekurangan kita di mana pada saat melakukan pembelajaran atau pendidikan, ya. Sehingga nah itu akan menjadikan kita selalu lebih baik di masa yang akan datang dalam pembelajaran, dan siswa pun akan merasa menyenangkan karena kita tahu nanti pada saat refleksi itu apa yang mereka inginkan
gitu. Kita bisa tahu sehingga kita bisa membuat siswa kita merasa nyaman atau murid kita merasa nyaman, sehingga nanti karena ujung-ujungnya balik lagi semua itu pembelajaran harus berpihak kepada murid. Ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum menentukan visi sekolah, alangkah baiknya kita menentukan dulu visi kita sebagai guru di kelas, nanti visi jurusan seperti apa, baru kita buatlah kesimpulan keseluruhan nanti ke dalam visi sekolah. Nah, di dalam pemenuhan visi ini kita nanti akan mempelajari apa yang namanya prakarsa perubahan Bagja. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah dengar juga, ada yang belum, gitu. Sama seperti saya juga. Nah, sebetulnya apa sih Bagja dan lain sebagainya? Tetapi dengan adanya kegiatan pendidikan dari calon guru putra ini, alhamdulillah saya tahu. Jadi membuat visi itu tidak semudah yang kita bayangkan, gitu. Tapi tidak sesulit juga. Makanya dengan adanya prakarsa perubahan Bagja ini memudahkan saya gitu, untuk bagaimana kita menentukan visi sekolah itu seperti apa. Jadi nanti tidak hanya visi sekolah itu hanya jadi kiasan atau kata-kata mutiara, gitu ya. Sehingga itu harus kita bisa implementasikan, akan menjadi arah tujuan kita untuk dalam segi pembelajaran. Gitu. Nah, nanti di dalam visi kita juga harus menentukan prakarsa perubahan yang harus kita mau kembangkan atau mungkin rubah tingkatkan itu seperti apa, ya. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya Bagja. B itu dari Bagja yang pertama adalah B-nya buat perubahan. Nah, ini adalah buat perubahan. Nanti buat pertanyaan awal dulu, apa yang mau kita rubah? Melihatnya kemana? Dengan melihat kekuatan yang kita miliki di dalam sekolah kita ataupun di dalam jurusan kita. Misalnya gini, di dalam rapat pendidikan kita itu sudah kuat di dalam literasi dan numerasi, sehingga itu harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Sehingga pertanyaannya bagaimana membuat kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi melalui kegiatan yang menarik. Nah, itu pertanyaan yang dasarnya. Setelah itu nanti silakan dijabarkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seperti apa. Ya. Yang selanjutnya ambil pelajaran. Jadi B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran. Diambil pelajaran. Di sini kita dapat mengambil intisari atau inti positif yang sudah kita laksanakan gitu di dalam sekolah kita, ya. Nah, di sini kita mungkin sudah memiliki kegiatan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Seperti misalkan setiap pagi dan pulang sekolah itu kita mengawalinya 15 menit ada yang namanya literasi dan numerasi. Mereka membaca buku, membaca ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Dan di pulangnya juga seperti itu. Sehingga tetapi kan lama-lama mungkin mereka membuat kegiatan itu bosan. Makanya kita berinovasi, kegiatan seperti itu bisa dipertahankan menjadi sebuah kebiasaan, tetapi juga lebih membuat kegiatan jadi lebih menarik. Nah, selanjutnya ada digali mimpi, ya. Nah, digali mimpi ini apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan. Tetapi memimpikannya kita ada kata-kata di situ adalah membumikan, sehingga kita bisa kita rasakan, bisa kita pijak, bisa kita implementasikan. Jangan berpikiran kita berpikir ke awang-awang, ya, sehingga tidak bisa kita capai. Tadi seperti yang saya sampaikan, jelaskan, mungkin sehingga nanti kata-kata visi atau prakarsa perubahannya itu tidak hanya menjadi kiasan semata atau kata-kata mutiara. Kita bikin bagus, indah dan sebagainya, tetapi memang tidak bisa kita capai karena adanya di langit, gitu, bukan di bumi. Ya, gitu ya. Nah, setelah kita diharapkan, kita jabarkan rencana.
Ya, setelah itu kita jabarkan rencana kapan kegiatannya, berapa lama dan lain sebagainya, kegiatannya apa saja, gitu. Nah, setelah itu kita terakhir adalah adanya atur eksekusi. Nanti siapa yang berperan di situ? Siapa yang melaksanakan? Gitu. Siapa saja yang monitoring dan lain sebagainya. Nah, terus evaluasi dan lain sebagainya. Nah, kita harus pertimbangkan sehingga dari awal sampai akhir itu sudah bisa terlaksana sampai dengan sesuai apa yang kita harapkan, gitu ya. Jadi kita tidak membuat kegiatan yang memang susah dijalankan, tetapi kita membuat sebuah kegiatan atau perangkat perubahan yang memang bisa kita laksanakan. Jadi aturan kegiatan dari awal sampai akhirnya itu jelas, sehingga itu bisa diterapkan oleh kita dan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadikan kebiasaan yang bagus untuk sekolah kita, gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah paham, tidak ditanyakan, silakan nanti membuat kelompok masing-masing. Kita sesuai MGP aja tuh jurusan ya, biar enak nanti untuk ininya, untuk tugas atau dan sebagainya nanti selalu dibagikan oleh teman saya ya. Oke, selamat. Patri, izin bertanya, apakah visi misi untuk sekolah itu harus diperbaharui setiap tahun atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk visi dan misi sekolah yang telah ada, ya, bisa kita perbaharui, bisa tidak. Bisa kita lihat lagi sesuai dengan zaman yang ada. Seperti sekarang ini di zamannya sudah 4.0, di mana semua sudah menggunakan teknologi. Apalagi kurikulum yang sekarang juga kurikulumnya sudah berubah, berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Di mana kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya sudah menggunakan profil belajar Pancasila. Alangkah baiknya jika visi yang sudah ada itu sudah tidak memenuhi dengan standar yang ada, lebih baik kita perbaharui. Seperti yang sudah saya jelaskan, bagaimana kita bisa membuat visi dengan mudah, yaitu tadi dengan menggunakan prakarsa perubahan Bagja, di mana Bagja itu sendiri yang pertama kita buat dulu pertanyaannya, pertanyaan yang mendasari, pertanyaan pokoknya itu seperti apa, sehingga apa sih yang kekuatan di kita, gitu ya, seperti itu. Setelah itu buat pertanyaan, ambil pelajaran dari visi yang sudah ada, pelajarannya itu yang kemarin positifnya seperti apa. Nah, setelah itu gali mimpi kedepannya, diharapkan siswa atau siswi kita mau jadi seperti apa, sehingga di dalam menentukan visi yang ada, nah kita mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Setelah gali mimpi, nah, jabarkan, kita jabarkan itu mau dibawa ke arah mana, kapan dan lain sebagainya, nanti tujuannya seperti apa, sehingga visi dan misi dari awal sampai akhir itu tersusun dengan jelas sampai dengan yang terakhir. Nah, itu kita tentukan arah, atur atur eksekusinya, sehingga kalau kita mempunyai visi yang jelas di sekolah ini, kita mengajar atau misalkan kegiatan yang diadakan belajar mengajar di sekolah mendapatkan tujuan atau alur yang jelas, mau di mana atau mau dibawa kemana anak didik kita nantinya. Kalau kita tidak memiliki visi yang jelas atau visinya sudah ketinggalan zaman, otomatis apa yang kita sampaikan juga ya tujuannya sudah ketinggalan zaman. Kalau memang kita mempunyai visi yang top atau mempunyai visi yang bisa mengikuti zamannya, otomatis kita juga mempunyai keinginan atau alur yang jelas untuk mengikuti sesuai dengan zamannya. Ya makanya itu nanti kita coba dibedah
Nah, satu persatu nanti untuk visinya seperti apa, nanti kita selidiki berkelompok sesuai dengan MGMP atau jurusannya untuk menentukan ya minimal visi jurusan saja dulu atau menentukan visi pribadi yang akan kita tuangkan ya. Itu berarti ya. Terima kasih. Saya ada satu pertanyaan. Bagaimana kita dapat membuat budaya positif di lingkungan sekolah kita atau di kelas yang akan saya ajarkan gitu untuk kedepannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky Arif. Pertanyaannya tadi bagaimana kita membuat lingkungan atau budaya positif yang ada di sekolah kita ataupun di tempat kita mengajar. Budaya positif, nah, di sini kita harus melakukan sebuah pembiasaan. Seorang guru itu harus memberikan energi ataupun atmosfer yang positif terhadap muridnya, di mana dia belajar. Pada saat kita membuat situasi positif, nyaman, aman di kelas, dan mereka merasa memang mendapatkan apa yang mereka inginkan, nah itu menjadi sebuah budaya positif. Ingat lagi, balik lagi seperti yang sudah kita jelaskan pada saat filosofi Ki-Hadet. Nah, di mana di dalam filosofi Ki-Hadet itu mereka kan juga mempunyai kuadrat zaman dan kuadrat alamnya masing-masing, sehingga itu pun tidak bisa kita hindari. Mereka punya sifat negatif dan positifnya. Makanya sebagai seorang guru, alangkah baiknya kita menekan sifat negatifnya dan menaikkan sifat positifnya. Kalau bisa kita hapus. Yang pertama, kita ambil dulu kebiasaan yang positif, kebiasaan kita apa, sehingga itu akan menjadi pembiasaan apa yang sudah kita lakukan, sehingga secara mandiri itu pun akan menjadi keyakinan untuk dirinya sendiri. Berbeda pada saat mereka mendapatkan hukuman ataupun penghargaan. Ya. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan budaya positif, kita lihat dulu kebermanfaatan seperti apa. Seperti yang sering kita lakukan, misalkan setiap pagi kita mengadakan literasi. Nah, literasi kan kita membebaskan mereka itu akan membaca apa? Boleh membaca ayat suci Al-Quran, boleh membaca buku, misalkan. Literasi sesuai dengan minat yang mereka inginkan, sehingga mereka pun akan menjalannya dengan sesuka hati. Nah, itu salah satu budaya positif. Kita sering berdoa setiap awal dan akhir, nah, itu juga budaya positif. Atau melakukan junta yang biasa kita lakukan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita tambah untuk menaikkan budaya positif yang ada di kita. Ditambah lagi dengan adanya segitiga retribusi. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang baru dengar apa segitiga retribusi itu seperti apa? Di mana segitiga retribusi ini? Di situ kita yang pertama adalah nanti kita harus menstabilkan dulu identitasnya seperti apa. Jadi jangan ke anak-anak langsung tanya kamu ini dan lain sebagainya. Tidak, kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Gitu. Jadi kesalahannya apa kita validasi, kita benarkan, baru kita tanya keyakinannya seperti apa. Sehingga kalau kita ada di kelas, makanya kita pada saat mau melaksanakan pembelajaran di awal kita harus membuat dulu keyakinan kelasnya, buat mereka nyaman. Nyamannya seperti apa? Buat keyakinan kelasnya. Tentu dengan tadi tidak membebaskan, tetapi kita mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Sehingga kalau misalkan mereka mempunyai kesalahan, nah mereka sudah tahu konsekuensinya. Tapi kan bukan hukuman. Kalau hukuman itu biasanya satu arah. Kalau konsekuensi biasanya dua arah, karena sudah ada, kita sudah buat kesepakatan terlebih dahulu, makanya mereka nanti akan dengan
enjoy melaksanakannya. Gitu ya Pak Riki. Nanti kalau untuk saat ini kita coba semuanya, kita buat dulu keyakinan yang ada di kelasnya seperti apa. Gitu ya. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Riki. Mudah-mudahan ya kita sama-sama belajar di sini untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa lebih terarah, kita bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan grup gerak diseminasi untuk kegiatan hari ini. Semoga kita akan selalu belajar apa yang sampai saya sampaikan, pengalaman yang saya dapat juga berdampak kepada kita semua, sehingga dalam pembelajaran, dalam dunia pendidikan dan pengajaran kita akan menjadikan itu selalu bahagia, ya, sehingga apa yang kita dapatkan hari ini ataupun nanti itu akan jauh ke dalam hal yang lebih baik lagi. Karena yang namanya guru kan tidak putus belajarnya, tidak hanya sampai di sini, tapi sampai akhir hayat. Oke, cukup sekian, itu saja paparan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat kita semuanya. Karena ini sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Ini kita sudah beberapa poin kita sudah dapatkan. Mudah-mudahan sekali lagi dalam pelaksanaannya ini tidak ada masalah. Kegiatan bisa belajar dan bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Selamat pagi Rahma. Tahu alasan dipanggil ke ruangan Bapak hari ini? Pasti karena tugas ya Pak? Ya, karena tugas. Kemarin Bapak periksa kamu tidak mengerjakan tugas Bapak. Tapi kemarin kamu masuk kan? Ya Pak. Gitu. Nah, ya semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, sama Bapak juga atau rekan-rekan yang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu. Tapi di sini Bapak tidak akan mencari kenapa kamu salahnya, tapi kita cari solusi yang terbaiknya seperti apa, biar nanti kedepannya kamu tidak akan mengulangi lagi, gitu, ya. Nah, kan pasti kamu punya alasan kenapa kamu sampai tidak mengerjakan tugas yang Bapak buat kemarin. Bapak pengen tahu alasannya kenapa? Saya ngantuk Pak, saya capek. Saya semalam tidur jam 12 malam. Soalnya HP saya juga lagi asik-asiknya gitu Pak. Jadi ya gitu deh, jadi males. Terus tugasnya juga nggak selesai. Nah, semua orang sebetulnya boleh hiburan gitu, atau misalkan bersosial media itu baik untuk kita bersosialisasi dengan orang. Tapi kan kita juga harus tahu waktu, kita harus tahu disiplin waktu, sehingga kita bisa bertanggung jawab apa yang mau kita kerjakan ke depannya gitu. Kamu masih ingat dengan peraturan atau keyakinan kelas yang pernah kita buat? Masih Pak. Ya, kira-kira apa itu? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan tanggung jawab kan Pak? Nah, apakah dengan kesalahan kamu sekarang tidak mengerjakan kelas kira-kira sudah tepat belum sama keyakinan kelas yang pernah kita buat? Belum Pak. Kenapa belum? Ya
Kenapa nggak mengerjakan tugas Ya gimana? tepat waktu? Nah ya, kira-kira kamu punya solusi nggak atau punya ide untuk kamu memperbaiki kesalahan yang kamu buat? Punya Pak. Ya, apa itu? Saya minta maaf Pak karena nggak kerjain tugas. Yang kedua, saya nggak bakalan tidur larut malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugas Pak Andi dan dikumpulkan besok. Ya, terima kasih ya. Nanti Bapak apresiasi kamu sudah menyadari kesalahan yang sudah kamu buat. Bapak juga nanti tunggu tugasnya ya, besok paling lambat sudah harus diselesaikan. Dan juga nanti tolong Bapak minta bisa disiplin waktu. Hiburan itu boleh, tapi kan kita juga harus tahu waktu, tanggung jawab. Kan sebagai siswa juga kita ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin tidak hanya tugas Bapak aja, tapi juga tugas yang lain gitu ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Bapak berterima kasih kamu sudah dapat hadir ke ruangan Bapak. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Iya Pak. Gitu, ya. Makasih. Sok, monggo silakan istirahat ya. Ini sih, Pak. Ya. Kamu tahu kemarin kamu terlambat masuk ke pelajaran Bapak. Iya Pak, maaf soalnya kemarin saya buru-buru ke sekolah. Terus saya juga belum sarapan dan diajak teman. Jadi saya sarapan dulu Pak. Gitu. Nah, ya semua orang pasti pernah merasa atau membuat salah. Ya sama seperti Bapak juga manusia pasti pernah membuat salah. Tapi di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah atau kesalahannya apa. Kita cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan Aulia ini seperti apa gitu. Nah, Bapak pengen tahu kenapa alasan Aulia sampai datang ke sekolah itu buru-buru sehingga tidak sarapan di rumah. Itu Pak, karena semalam saya tidurnya terlalu larut. Saya bangun juga buru-buru datang sekolah siang Pak. Gitu. Nah, kamu tahu kan kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kita buat pada saat di kelas? Tahu Pak, Iya. disiplin waktu. Nah, disiplin waktu atau datang tepat waktu. Nah, untuk itu kira-kira Aulia punya solusi nggak untuk memperbaiki kesalahan yang Aulia buat? Untuk kesalahan yang saya perbuat, mungkin saya tidak akan tidur larut malam lagi Pak, agar keesokan harinya saya bisa datang ke sekolah lebih tepat waktu Pak. Nah, makanya itu kita harus bisa disiplin waktu, ngatur waktu. Kira-kira kedepannya Aulia keinginan atau pengen jadi orang yang seperti apa? Yang disiplin waktu dan bertanggung jawab Pak. Aulia kan juga ikut ekskul paskibra kan, otomatis di situ diajarkan kita disiplin waktu, tepat waktu, gitu ya. Nah, sehingga nanti kedepannya Aulia juga bisa seperti itu, bisa bertanggung jawab ya. Iya Pak. Nah, terima kasih untuk kesadarannya, Bapak apresiasi sudah tanggung jawab Aulia, sudah dapat nanti disiplin waktu kedepannya, sehingga kedepannya bisa jadi jauh lebih baik lagi, sehingga Aulia bisa mengatur disiplin diri, sehingga nanti kedepannya bisa lebih tepat waktu ya. Siap Pak. Sudah gitu aja, nanti mudah-mudahan Aulia kedepannya bisa dapat lebih baik lagi ya. Gitu aja mungkin dari Bapak, mudah-mudahan bisa diperbaiki ya. Terima kasih ya, boleh sok istirahat Makasih Pak. ya. Enggak sok. Kalau saya sih ngerasa lebih tenang sama senang ya Pak. Soalnya gurunya juga nggak langsung ngehukum sama ngasih sanksi ke kita. Jadi kita juga enak, nggak susah. Kalau menurut saya pribadi, saya merasa lebih senang juga karena guru tersebut mencari solusi. Kenapa si anak tersebut itu bisa terlambat? Mencari kenapa si anak tersebut bisa terlambat? Si guru tersebut kalau setelah tahu kenapa si anak tersebut bisa terlambat, jadi tidak